yang akan terjadi justru adalah krisis pangan secara nasional, dan kita semuanya akan mengalaminya. Sobat sekalian, larangan untuk tidak melakukan mudik tahun ini atau lebaran kali ini bagi saya adalah larangan yang paling tepat. Bila di Kemhan, di tempat saya bekerja bersama Pak Prabowo Subianto, itu menjadi instruksi. Artinya seluruh pegawai Kemhan itu dilarang melakukan mudik pada tahun ini. Siapapun yang melanggar instruksi tersebut akan mendapat sanksi. Itu menunjukkan bahwasannya mudik ini sangat berbahaya bagi ketahanan dan pertahanan desa-desa kita. Kenapa begitu? Coba kita perhatikan. Pertama, di desa-desa kita itu fasilitas kesehatannya sangat terbatas. Kedua, dokter-dokternya juga sangat terbatas, jarang bahkan. Kenapa? Karena kalau kita hitung ya, ada sekitar 110.000 dokter di seluruh Indonesia. Kalau kita buat rasio 110.000 dokter di seluruh Indonesia itu akan melayani, satu dokter itu akan melayani sekitar 2.200 pasien atau penduduk. Dan sebagian besar dokter kita itu penyebarannya belum merata, dan sebagian besar mereka ada di perkotaan dan jarang yang ada di pedesaan, apalagi dokter spesialis. Nah, kalau kemudian kita mudik ke daerah, ke desa-desa kita, ke kampung-kampung kita, kemudian kampung kita terancam penyebaran COVID-19, wabah ini juga ikut dialami dan terjadi di desa-desa kita, maka itu akan menyebabkan luar biasa kesulitan dan kesusahan di kampung-kampung kita, karena fasilitas kesehatannya tidak lengkap, karena dokternya juga masih jarang, apalagi kita bicara tentang APD dan sebagainya. Sehingga please jangan mudik. Kedua, desa kita sebagian besar penduduknya ini didominasi oleh senior citizen atau orang-orang tua. Artinya orang-orang tua ini punya ancaman yang sangat tinggi terjangkit virus COVID-19 ini. Mereka sangat rentan. Bahkan tingkat kematiannya di orang tua itu semakin lebih tinggi dan sangat berbahaya buat beliau-beliau. Oleh sebab itu, ketika Anda memaksa mudik, Anda sedang membawa ancaman bagi orang-orang tua kita di desa-desa tersebut. Ketiga, desa-desa kita itu adalah lumbung pangan bagi ketahanan pangan dan pertahanan pangan nasional. Kalau desa-desa kita terjangkit wabah COVID-19 ini, maka lumbung pangan kita akan roboh. Dampaknya apa? Dampaknya tentu pangan-pangan kita itu tidak terkirim dan tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk kita semuanya. Oleh sebab itu, yang akan terjadi justru adalah krisis pangan secara nasional. Dan kita semuanya akan mengalaminya kalau kemudian desa-desa kita terjangkit COVID-19 juga gara-gara kita memaksakan diri untuk mudik. Jadi please jangan mudik, karena tiga hal ini menjadi perhatian khusus bagi kita. Kami di Kementerian Pertahanan akan melaksanakan tugas-tugas yang bisa kami kerjakan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada Menteri Pertahanan, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Terima kasih buat teman-teman, mari terus bergotong royong, bekerja, dan sekali lagi saya sampaikan, please jangan mudik dulu. Assalamualaikum.